Ya, selamat pagi Ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk kembali di dalam tema besar kita, supremasi Kristus dalam surat Kolose, terutama subtemanya adalah Kristus dan rahasia kemuliaan Allah. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini, bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Allah dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kami hidup, memberikan kepada kami juga kesehatan, bahkan mengizinkan kepada kami pergumulan demi pergumulan hidup, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur untuk kehadiran Allah yang khusus dalam kehidupan kami, terutama juga melalui firman Allah. Kami berdoa setiap pemberitaan firman yang kami dengar, biarlah Engkau menanamkan itu di dalam hati setiap umat pilihan Tuhan, sehingga kami semakin diteguhkan di dalam iman kami, diberikan penghiburan di tengah-tengah keadaan yang sukar, dan biarlah iman kami tidak bergeser daripada apa yang merupakan ajaran Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan di dalam penyertaan Tuhan dalam seluruh perenungan firman Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai pasal 2 ayat yang ketiga saja. Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai dengan Kolose pasal 2 ayat yang ketiga saja. Kita baca berganti-gantian, saya baca ayat yang ke-24, ibu-ibu ayat yang ke-25, kita bergantian sampai dengan ayat yang ketiga dari pasal 2. Kita mulai Kolose 1 ayat yang ke-24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita belajar mengenai Kristus dan rahasia kemuliaan Allah, ini tidak lepas daripada pelayanan Rasul Paulus. Jadi seluruh konsentrasi daripada pelayanan Rasul Paulus adalah menyatakan rahasia kemuliaan Allah, yaitu Kristus. Nah, mari kita lihat hal pertama di dalam pembahasan kita hari ini adalah mengenai pelayanan dan penderitaan Paulus. Mengapakah Rasul Paulus itu berjuang dengan keras sebagaimana yang dia katakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Dia berjuang bekerja keras bagi pemberitaan Injil. Untuk apa itu semua? Mengapa dia memberikan dirinya untuk menderita? Untuk apa? Nah, mari kita lihat bagaimanakah pelayanan dan penderitaan daripada Rasul Paulus terkait dengan konten berita atau Injil yang dia sampaikan, yaitu Kristus. Mari kita lihat yang pertama, tujuan daripada penderitaan Rasul Paulus, ayat yang ke-23. Di situ kita bisa lihat penderitaan Paulus adalah alat Tuhan untuk memperluas berita Injil. Ayat yang ke-23 mengatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kenapa Rasul Paulus menderita? Untuk apa Rasul Paulus menderita dalam pemberitaan Injil? Karena Rasul Paulus berjuang supaya Injil Yesus Kristus itu mencapai bukan saja orang Yahudi, tetapi juga mencapai bangsa-bangsa non-Yahudi yang berada di luar daripada
batas geografi Yerusalem, menjangkau orang-orang yang disebut sebagai kaum barbar, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Paulus menjangkaunya melalui pemberitaan Injil, dan karena itu dia harus kemudian memberi dirinya berkorban di sana. Jadi kalau kita melihat di sini, maka penderitaan Paulus adalah alat di tangan Tuhan untuk memperluas pemberitaan Injil. Paulus tidak melihat penderitaan dia sebagai sesuatu yang disebut sebagai korban, ya. Korban karena ketidaksukaan orang lain, penolakan orang lain. Betul bahwa orang menolak dia karena firman Allah, tetapi dia melihat jauh lebih luas daripada sekedar sebagai victim, sebagai korban. Yang dia lihat adalah rencana Allah, maksud Allah bagi dia. Kenapa dia harus menderita di dalam pelayanan? Kenapa dia tidak dibiarkan Tuhan hidup seperti Yohanes yang sampai masa tuanya hidup dan kemudian sakit-sakitan dalam masa tuanya dan mati? Tetapi kenapa dia harus mengalami penderitaan dengan mencurahkan darahnya di pancung? Kenapa harus semuanya itu? Karena dia melihat lebih besar, suatu pandangan yang jauh lebih besar daripada sekedar penderitaannya, yaitu apa? Alat di tangan Tuhan untuk memperluas pemberitaan Injil Kristus. Nah, ini adalah sudut pandang yang seharusnya kita sebagai umat Allah itu kemudian pegang dan mengerti ketika kita menghadapi penderitaan dalam pelayanan kita. Kalau saudara dibenci, saudara ditolak, saudara dicibir karena dosamu sendiri, Petrus bilang wajar. Memang engkau menderita karena dosamu, itu wajar. Tetapi jika engkau mengalami itu semua karena Injil Kristus, karena kebenaran Kristus, maka engkau harus bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan, sekarang aku bersuka cita. Di mana dalam penjara, sebentar lagi aku akan berhadapan dengan hukuman eksekusi mati. Tetapi untuk itu aku tidak bersedih. Untuk itu aku bersuka cita. Karena apa? Karena melalui penderitaan dia, Injil diberitakan sampai di mana? Di mana-mana sampai dengan hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sudut pandang menilai penderitaan itu tidak boleh hanya semata-mata self pity, mengasihani diri sendiri. Kalau saudara mengasihani diri sendiri sampai akhirnya saudara kolaps dan kemudian membenci Tuhan. Tapi mari kita melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus tidak kalah ringan daripada penderitaan yang saudara dan saya alami hari ini. Apapun bentuknya, dia mengalami penderitaan yang juga sukar sekali, perjuangan yang sangat keras. Karena apa? Karena untuk memperluas berita Injil. Kedua, kenapa Paulus mau menderita? Paulus mau menderita untuk kepentingan jemaat Kristus. Di situ dikatakan, karena kamu, ayat yang ke-24a. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi penderitaan Rasul Paulus bukanlah penderitaan yang self-center, tetapi penderitaan bagi jemaat Kristus. Pengorbanan diri bagi jemaat Kristus. Sebagaimana Kristus berkorban demi tubuhnya, menyerahkan nyawa demi tubuhnya, begitu juga Paulus lakukan. Sebagai pemberita Injil Kristus, dia pergi dan memberitakan Injil dan kemudian menderita di sana. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan, untuk keuntungan, untuk benefit daripada jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kalau kita masuk di dalam pelayanan dan kita menghadapi pergumulan dan tantangan-tantangan, tidak usah hal yang menderita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Misalnya saja terjadi konflik, gesekan di antara kita, kadang-kadang kita itu sudah segera pergi dan meninggalkan pelayanan. Segera untuk kemudian mengundurkan diri daripada pelayanan. Kita merasa bahwa diri kita ini tersakiti. Kita merasa bahwa diri kita ini diabaikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita merasa tidak ada caring, ya, kepedulian daripada pihak gereja kepada kita. Semua itu adalah bersifat self-center, saudara. Tapi mari kita pandang kepada Rasul Paulus ketika dia masuk dalam pelayanan. Apa yang dia pikirkan? Dia memiliki sudut pandang yang luas. Bukan sudut pandang dari sisinya dia saja, tetapi dari sudut pandang Allah. Dia melihat dari sorga, Allah memandang apa terhadap penderitaan, pengorbanan yang dia alami di dalam pelayanan. Untuk apa? Untuk jemaat Tuhan. Jadi dia bersuka cita karena penderitaan yang dialami bagi jemaat Tuhan. Seperti Kristus bersuka cita menyerahkan nyawanya bagi umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu perspektif berpikir dalam pelayanan yang hari ini sangat-sangat minim di dalam kehidupan daripada para hamba Tuhan ataupun kehidupan daripada jemaat awam. Sekali lagi, perspektif pelayanan tidak boleh self-center, saudara. Apapun itu, satu waktu salah seorang daripada kita punya jemaat kirim buat saya khotbah renungan daripada John Piper. John Piper kita tahu bahwa dia adalah seorang gembala jemaat, ya, dengan teologi dia yang sangat baik dan dia sudah berusia yang sangat tua. Lalu dia bilang begini di dalam tulisannya itu, saya ringkas saja
Ada satu tulisan di mana waktu dia melayani, ada satu orang di dalam pelayanan itu, dalam pelayanan dia sepanjang umur dia pegang jemaat itu jemaat pasti duduk di tempat itu. Ketika ada sesuatu renovasi atas gereja mereka, setelah renovasi jemaat itu duduk di tempat yang sama. Dan seringkali memakai baju yang juga sama, sampai dia hafal tempat duduknya, bajunya, begitu ya, sampai hafal. Tapi yang lebih dia hafal adalah ketika dia bertanya kepada jemaat ini tentang kehidupan iman dari jemaat ini. Bagaimanakah kehidupan rohanimu? Ketika jemaat ini berhadapan dengan situasi konflik tertentu, John Piper hadir sebagai seorang gembala dan bertanya kepada dia bagaimana sikap dia, respon dia dan seterusnya. Tapi disimpulkan oleh John Piper dari seluruh percakapan yang diadakan oleh John Piper dengan jemaat ini, apa yang disimpulkannya? John Piper melihat bahwa jemaat ini tidak percaya kepada Kristus. Jemaat ini begitu self-center, jemaat ini tidak ada punya jiwa yang rendah hati, jemaat ini adalah jemaat yang begitu memikirkan dirinya sendiri. Dari kapan? Dari permulaan pelayanan John Piper di situ sampai John Piper sudah tua banget sekarang, modelnya tetap sama dan tidak berubah. Lalu John Piper menulis begini, jika kita berhadapan dengan jemaat yang keras kepala seperti ini, apa sikapmu sebagai seorang pastor? Sebagai seorang gembala? Ada pilihan, membiarkan dirimu disakiti dan kemudian mulai memikirkan tentang sakit hati yang ditimbulkan oleh jemaat bersangkutan, ataukah memilih untuk tidak sakit hati dan menggembalakan, mendoakan jemaat bersangkutan agar bertobat dan mendoakan diri sendiri supaya apa? Sabar melayani jemaat tersebut. Ketika renungan John Piper ini dikirimkan kepada saya baca baik-baik apa yang dikatakan oleh John Piper. Lebih baik pilih untuk berdoa bagi pertobatan jemaat itu dan berdoa bagi kesabaran hamba Tuhan untuk melayaninya daripada memilih untuk terus memikirkan sakit hati demi sakit hati yang ditimbulkan oleh jemaat bersangkutan. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh John Piper, sebenarnya memiliki konsep yang secara esensial itu sama dengan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Paulus tidak memikirkan penolakan daripada jemaat atau daripada orang-orang non-Yahudi. Dia tidak memikirkan penganiayaan, penderitaan, kematian yang ditimbulkan akibat pemberitaan Injil Kristus. Dia tidak pikir itu semua, yang dia pikir apa? Jemaat itu diselamatkan Kristus. Jemaat itu mendapatkan pemberitaan Injil yang sejati. Dia tidak peduli dengan segala kesukaran yang dia alami. Walaupun untuk itu dia menyangkal dirinya luar biasa. Dia katakan bahwa perjuangan yang sukar, kuusahakan, aku berjuang dengan sebegitu luar biasanya. Dengan segala usaha yang dia kerjakan. Untuk apa? Untuk jemaat. Untuk jemaat. Jadi di sini kita melihat cinta kasih seorang penginjil, seorang gembala jemaat seperti Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan. Ketiga, ketika Paulus menderita dengan sukacita. Kenapa dia bersukacita? Selain bahwa Injil diperluas melalui penderitaannya dan bahwa ini adalah untuk kepentingan jemaat Tuhan, tetapi sukacita dia yang terutama adalah dia diberikan hak istimewa oleh Kristus untuk berbagian dalam rencana kekal Allah bagi keselamatan manusia berdosa. Paulus bukan Kristus tentunya, tetapi Paulus sebagai tubuh Kristus dimasukkan ke dalam lingkaran rancangan Allah untuk keselamatan manusia berdosa. Melalui apa? Pemberitaan Injil. Jadi Paulus di dalam suratnya yang lain dia mengatakan begini, apakah upahku ketika aku memberitakan Injil Kristus? Apakah dia mengharapkan persembahan daripada jemaat? Dia mengatakan bahwa memang persembahan harus diberikan bagi setiap pemberita Injil Kristus sebagai bagian terbaik yang Allah berikan bagi setiap para hamba Tuhan. Tetapi Paulus berkata, upahku adalah Injil itu sendiri, adalah pemberitaan Injil itu sendiri. Kenapa? Karena dia sadar dia punya hak istimewa untuk berbagian dalam rancangan kekal Allah bagi keselamatan manusia berdosa ketika dia terlibat dalam pemberitaan Injil Kristus. Nah, persoalannya adalah hari ini kita itu cenderung mereduksi pemberitaan Injil itu hanya kepada keterlibatan kita di dalam KKR regional. Memang KKR regional adalah wadah untuk pemberitaan Injil, tapi itu bukan satu-satunya pemberitaan Injil atau bentuk daripada pemberitaan Injil. Ada banyak pemberitaan Injil dalam bentuk atau wadah-wadah yang beragam,
yang saudara dan saya bisa masuki di dalamnya. Nah, salah satunya itu KKR regional. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir kalau orang nggak masuk KKR regional, ini orang tidak memberitakan Injil. Belum tentu. Karena bisa saja dia melakukan pemberitaan Injil secara personal, seperti yang Filipus itu lakukan kepada siapa? Sida dari Ethiopia. Dia datang secara personal karena Roh Allah pimpin dia untuk menginjili orang bersangkutan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa orang itu sedang melakukan pelayanan penginjilan secara personal. Bisa juga saudara dan saya masuk dalam pelayanan penginjilan di rumah sakit misalnya. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang kita harus lihat sebagai privilege. Kebaikan Tuhan yang Allah berikan kepada manusia berdosa melalui kita. Dan kita terlibat di dalam rancangan kekal Allah. Nah, kalau pandangan kita seperti pandangan Rasul Paulus, maka tidak sulit jemaat Tuhan itu terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Tidak perlu hamba Tuhan itu push terlalu besar daripada mimbar ini. Untuk apa? Gerakan jemaat Tuhan untuk masuk dalam pelayanan penginjilan. Kenapa? Karena setiap kita menyadari kalau kita diselamatkan oleh anugerah Allah, berarti kita ditugaskan oleh Allah untuk pergi dan memberitakan Injil Kristus kepada siapapun yang belum mengenal Yesus Kristus. Dan itu adalah hak istimewa kita. Tidak diberikan kepada mereka yang tidak percaya. Hanya diberikan kepada kita ya orang-orang percaya. Jadi harusnya kita bersyukur ya Bapak Ibu, kalau misalnya pengurus majelis gereja setempat di mana Bapak Ibu beribadah mengajak Bapak Ibu, ayo kita ikut pelayanan penginjilan. Atau hamba-hamba Tuhan mendorong dari mimbar, mari kita ikut masuk dalam pelayanan penginjilan. Jangan saudara berpikir bahwa itu pelayanan penginjilan bukan urusan saya. Saudara memperhatikan bagaimana Rasul Paulus menyerahkan diri, dia masuk dalam pelayanan penginjilan. Sampai dia mengorbankan nyawanya, karena apa? Karena dia sadar dia memiliki hak istimewa daripada Tuhan untuk berbagian dalam rancangan kekal Allah bagi keselamatan manusia berdosa. Ini sesuatu privilege yang tidak boleh kita abaikan sebagai umat Allah. Jadi sekali lagi saudara dan saya memperhatikan tujuan penderitaan Rasul Paulus adalah berskala luas. Di dalam sudut pandang sorgawi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memuliakan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah Rasul Paulus itu mengaitkan penderitaan Paulus dalam pelayanan dengan penderitaan Kristus. Kita lihat ayat 24b. Di situ dikatakan apa? Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apakah ini berarti karya penebusan Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia ini tidak lengkap, tidak sempurna, sehingga perlu disempurnakan oleh pekerjaan atau penderitaan Rasul Paulus? Jawabnya tidak saudara ya. Ini bukan terdapat kekurangan pada penderitaan Kristus sebagai penebusan bagi umatnya, tidak. Di dalam teks-teks referensi yang saya berikan kepada saudara, Ibrani 9 ayat 12, 24 sampai 26, Ibrani 10 ayat 14 mengatakan bahwa penderitaan Kristus adalah sempurna bagi penebusan umat Allah. Jadi, kenapa Paulus mengatakan bahwa untuk menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Maksudnya kurang apa? Kurang pada penderitaan Kristus itu apa? Ya, ada dua hal yang dibicarakan oleh para penafsir, dan saya kira ini adalah sesuatu yang memang pas, yang betul-betul memberikan penjelasan kepada kita mengapa Paulus mengatakan kurang pada penderitaan Kristus. Pertama, Kristus itu penderitaannya tidak meliputi penderitaan dan kematian yang dialami oleh semua umat Allah karena pemberitaan Injil Kristus seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Yesus naik ke sorga bukan? Kalau Yesus naik ke sorga, berarti dalam kebertubuhan Kristus, dalam sifat kemanusiaannya, Yesus dibatasi di dalam sorga. Ya, walaupun dalam natur ilahinya dia adalah Allah yang maha hadir, dia roh yang ilahi. Tetapi ketika umat Allah menderita, dieksekusi mati, ya, dicabik-cabik oleh binatang buas, dijadikan sebagai obor yang menyala di dalam wilayah daripada kota Roma di malam hari, ya, dengan api yang membakar tubuh mereka. Ini adalah tanda petik absennya Kristus. Itu sebabnya hal kedua adalah Kristus tidak hadir secara fisik bersama-sama dengan umat Allah seperti sebelum dia naik ke sorga bagi para muridnya. Dia hadir secara aktual bersama para muridnya. Dia secara fisik bersama-sama dengan para muridnya untuk menjalankan pelayanan di dunia ini. Dia hadir bersama para muridnya. Tetapi setelah dia naik ke sorga, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di dalam sorga, dalam natur kemanusiaannya, walaupun sekali lagi natur ilahinya dia adalah maha hadir. Tetapi dia tidak sedang secara fisik bersama-sama dengan para murid. Ketika Rasul Paulus dipancung, Yesus hadir di dalam natur ilahinya?
Jawabnya iya. Tetapi Yesus tidak hadir secara fisik untuk menemani Paulus dan menguatkan Paulus seperti waktu dia bangkit dari antara orang mati. Dia bertemu dengan Maria Magdalena, dia menghiburkan Maria Magdalena. Dia bertemu dengan para murid yang ragu, dia menguatkan iman mereka. Dia berjumpa dengan banyak daripada para murid yang bermasalah dan dia hadir menguatkan mereka. Pada waktu Paulus dipancung, pada waktu Petrus itu disalibkan dengan kepala di bawah, di mana Kristus secara aktual hadir secara fisik? Tidak. Dia ada di sorga. Karena itu ini disebut sebagai apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Bukan di dalam aspek penebusannya secara esensial, tetapi di dalam keterlibatan Yesus secara fisik dalam penderitaan dan kematian yang dialami oleh semua umat Allah karena memberitakan Injil Kristus. Yesus tidak ada di sana. Yesus tidak alami itu. Yang alami siapa? Gereja. Yang alami siapa? Paulus dan para rasul yang lain. Juga jemaat Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi Paulus katakan bahwa ini kurang. Tetapi sekalipun ini kurang, lalu bagaimanakah peranan Paulus menggenapkan dalam dagingku ketidakhadiran Kristus secara fisik? Ketidakterlibatan Kristus secara fisik di dalam penderitaan, bahkan kematian, penganiayaan yang dialami oleh para murid Kristus karena Injil Kristus. Nah, sekarang saudara dan saya lihat, Paulus mengatakan, menggenapkan dalam dagingku, artinya Paulus hadir secara fisik sebagai anggota tubuh Kristus yang mewakili Kristus dalam melanjutkan penderitaannya bagi jemaat. Kita lihat ayat yang kelima dari pasal 2. Di situ dikatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi di sini Paulus memberikan korelasi hubungan yang sangat organis antara kehidupan dia sebagai pelayan Kristus dengan orang-orang yang dilayaninya. Nanti kemudian kita akan lihat bagaimana kesatuan organis ini. Tapi saudara dan saya melihat bahwa Rasul Paulus itu secara fisik dia mengatakan bahwa aku mewakili Kristus. Aku sebagai Rasul Kristus mewakili Kristus melanjutkan penderitaannya bagi jemaat. Dalam aspek apa? Pemberitaan Injil Kristus. Ya, Kristus tidak hadir secara fisik, ya. Lalu Kristus juga tidak turut menderita secara fisik di dalam penderitaan jemaat karena Injilnya. Lalu siapa yang menggenapkan itu? Paulus. Paulus berkata bahwa aku menggenapkan itu dengan dagingku. Aku menderita mewakili Kristus. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan merasakan kehadiran Kristus. Merasakan cinta kasih Kristus melalui siapa? Melalui hambanya, melalui rasulnya, melalui pelayan Injil Kristus. Jadi saudara, ini adalah sesuatu teladan rohani yang sangat indah. Karena dia tidak saja memberitakan kepada jemaat. Untuk apa? Pikul salib, ikutlah Yesus, sangkal dirimu. Tetapi dia sendiri melakukan itu. Dan kemudian menjadi apa? Representasi daripada Kristus. Sehingga jemaat tidak merasa sendiri. Karena apa? Karena ada para pelayan Tuhan. Karena ada hamba-hamba Tuhan. Karena ada rasul-rasul Kristus yang menjadi wakil Kristus untuk melanjutkan penderitaannya bagi jemaat Tuhan. Nah, penderitaan Paulus ini berkaitan dengan misi penginjilan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang mengakibatkan banyak penolakan dan penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Tentu kita lihat bahwa ini bukan saja dari non-Yahudi yang menolak Paulus, bukan. Dari garis orang Yahudi juga banyak sekali yang menolak Rasul Paulus, ya. Bahkan dia menderita oleh karena hasutan-hasutan yang begitu banyak daripada orang Yahudi yang membenci pengajaran daripada Rasul Paulus. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini, maka Paulus mengatakan bahwa dalam dagingku, dalam penderitaanku, aku mewakili Kristus, menjalankan misi penginjilan bagi orang-orang non-Yahudi khususnya, walaupun aku ditolak, dianiaya, tetapi supaya kamu melihat bahwa Kristus hadir melalui aku yang menderita, melalui Paulus yang menderita. Kristus adalah kepala gereja yang memiliki kesatuan organis dengan jemaat sebagai tubuhnya. Kita ingat ketika Rasul Paulus itu menganiaya jemaat, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bukankah secara fisik yang mengalami penganiayaan adalah jemaat Tuhan? Tapi kenapa Yesus Kristus berkata bahwa Paulus itu menganiaya dia? Karena ada kesatuan organis antara Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya, terutama dalam penderitaan Paulus. Jadi Paulus melihat ada korelasi. Kalau Paulus adalah tubuh Kristus
yang mewakili Kristus untuk melayani jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Berarti Paulus sedang menyatakan adanya hubungan organis dengan kepala sebagaimana Kristus menderita bagi umatnya, bagi jemaatnya karena kasihnya. Begitu juga Paulus merepresentasikannya, mewakilinya, sehingga jemaat melihat dengan clear kehadiran Kristus secara fisik melalui perwakilan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Bukankah saat ini juga ibu-ibu tidak melihat Yesus Kristus secara fisik? Kita tidak berjumpa dengan dia secara fisik. Kita tidak dikuatkan dengan Kristus hadir secara fisik. Lalu siapa yang mewakili Kristus untuk menguatkan ibu-ibu ketika ada dalam penderitaan? Yang mendoakan, yang memberitakan firman kepada ibu-ibu, yang menghiburkan ibu-ibu. Siapa? Hamba-hamba Tuhan yang mewakili Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, kesatuan organis itu. Kristus memang tidak hadir secara fisik. Dia memang tidak terlibat secara fisik dalam penderitaanmu. Tetapi ingat, ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang mewakili Kristus untuk apa? Menyatakan kehadiran dia kepada kita. Jadi itu berarti posisi sebagai hamba Tuhan, status sebagai seorang rasul begitu signifikan, begitu penting bagi jemaat Tuhan. Karena itu bagi gereja Tuhan yang tidak ada hamba Tuhannya, itu sesuatu yang menyedihkan. Karena apa? Karena mereka tidak menjumpai kepemimpinan Kristus yang terwakili melalui hamba-hamba Tuhan. Tetapi jangan khawatir, karena jemaat Tuhan yang awam pun adalah imam-imam yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga sekalipun tidak ada hamba-hamba Tuhan, tetapi kaum awam dapat dipakai Tuhan untuk menjalani fungsi mewakili Kristus, ya, yang menghibur jemaat, menguatkan jemaat di dalam penderitaannya. Nah, ini adalah hal yang kita bisa lihat daripada pelayanan Rasul Paulus dan penderitaannya yang direlasikan dengan penderitaan Kristus. Jadi setiap apa yang kita alami dalam pelayanan tidak boleh kita lepaskan dari relasi organis kita, kesatuan organis kita dengan Yesus Kristus. Ketiga, kita lihat Rasul Paulus ketika dia melayani jemaat Tuhan, dia mengatakan bahwa aku adalah pelayan jemaat sesuai atau berdasarkan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat yang ke-25. Apa artinya kata tugas? Kata tugas di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah oikonomos, ya, oikonomos, yang berarti pengurus atau pengatur rumah tangga atau tanah milik yang besar. Jadi ini bukan sesuatu rumah tangga atau tanah milik yang dalam ukuran kecil, ini ukuran yang besar, saudara, ya. Jadi dia pengatur, pengurus rumah tangga dan tanah milik yang besar, dalam ukuran yang besar. Nah, sekarang Paulus mengaitkan dirinya dengan tugas ini. Dia mengatakan bahwa Paulus dirinya ditetapkan Allah sebagai pengurus atau pengatur rumah Allah dan segala milik Allah dalam hal ini, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Sepenuhnya, maksud sepenuhnya apa? Plero. Plero itu berarti Injil diproklamasikan berdasarkan karya penebusan Kristus yang membawa pengampunan dosa bagi manusia dan diterima dalam iman oleh anugerah Allah semata. Jadi Paulus menjadi pelayan jemaat berdasarkan apa? Berdasarkan tugas atau oikonomos. Jadi kalau saudara dan saya sekarang, ya, sebagai hamba Tuhan, kita ditempatkan sebagai pengurus dan pengatur jemaat. Sebagai majelis atau sebagai diaken, sebagai pengurus jemaat, kita diangkat Tuhan sebagai apa? Sebagai pengurus atau pengatur rumah Allah. Walaupun ada jenjang di sini dalam hal ini hamba Tuhan yang memimpin daripada pengurus, tetapi secara esensi saudara dan saya melakukan tugas yang sama, yaitu apa? Sebagai pengurus, sebagai pengatur rumah Allah, milik Allah. Segala kepunyaan Allah diserahkan kepada kita. Jadi itu berarti jika saudara ada dalam jabatan-jabatan penting itu, apa yang saudara pikirkan? Ini kan bukan soal supaya prestise kan, dipuji sama orang, wah orang itu ya jadi majelis ya, bahkan penatua di GRI, gereja besar. Bukan itu saudara. Tetapi saudara harus pikir esensinya, saudara urus siapa? Saudara urus miliknya Tuhan Allah. Miliknya Tuhan Allah itu siapa? Jemaat. Karena itu kalau saudara bertindak hal yang berbeda daripada kehendak Allah kepada jemaat, Allah murka, Allah marah. Karena apa? Saudara sedang melakukan apa yang tidak baik, jahat kepada milik kepunyaannya, milik Allah.
Jadi itu berarti waktu saudara dan saya melakukan tugas ini, lakukanlah dengan begitu hati-hati. Kata oikonomos ini juga diberikan kepada siapa? Musa. Ketika Musa mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa dia adalah pelayan rumah Allah yang setia. Lalu kata ini juga ditujukan kepada siapa? Kristus. Ketika dia datang ke dalam dunia ini disebutkan bahwa dia adalah anak, tetapi dia telah belajar untuk melayani Bapa dengan setia. Jadi itu berarti waktu kita menjadi pengurus atau pengatur rumah Allah dan kepemilikan atau segala milik daripada Allah. Saudara, kenapa saya katakan hati-hati? Karena apa? Banyak tantangan. Saudara. Tidak mudah. Tantangan dari diri kita sendiri sebagai orang berdosa, juga tantangan dari mana? Dari jemaat Tuhan sendiri yang juga adalah manusia berdosa. Dan juga dari iblis dan dunia ini, orang fasik ini. Saudara dan saya bisa lihat contoh misalnya Musa ketika dia ditolak, dia kemudian mau dirajam batu oleh jemaat Tuhan Israel yang sudah dia pimpin dengan capek lelahnya minta ampun. Tiap hari bersungut-sungut dan marah-marah ya. Kita sudah cukup banyak membahas konteks mengenai kehidupan Musa dan pelayanan daripada Musa. Tapi Allah memuji Musa. Dia telah setia dalam segenap rumah Allah. Dalam pelayanan terhadap rumah Allah. Kepada Allah dan segala miliknya. Dan siapa miliknya itu? Jemaat. Siapa rumah Allah itu? Jemaat. Saudara, ini tidak mudah sekali lagi. Tapi Paulus mengatakan, jika aku melayani dan aku rela menderita untuk melakukan itu semua. Karena apa? Karena Allah mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Karena Allah mempercayakan aku menjadi seorang pengurus. Menjadi seorang pengatur rumah Allah. Menjadi pengatur harta milik kepunyaan Allah. Jadi ini adalah sekali lagi suatu ucapan syukur Paulus dan hak istimewa yang Paulus itu tidak habis-habisnya bicarakan dan dia hidupi dalam kehidupan pelayanan dia. Sehingga dia kemudian pada waktu dia putus asa. Ibu-ibu mungkin pernah baca di dalam tulisan Rasul Paulus, dia berkata, kami hampir putus asa, tapi juga ada kalimat kami telah putus asa. Penderitaan yang begitu sulit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dalam semuanya itu kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Jadi ada pergumulan, ada kesukaran, ada penderitaan dalam pelayanan, tetapi sekali lagi ingat, siapa yang mempercayakan tugas itu kepada kita? Bukan jemaat. Tapi siapa? Allah percayakan kita. Otoritas tertinggi di atas seluruh alam semesta ini memanggil kita dan mempercayakan jabatan itu kepada kita. Maka saudara bersyukurlah kepada Tuhan jika engkau dipanggil menjadi seorang pengurus, menjadi seorang pengatur rumah Allah. Jadi kalau ada penderitaan, ada kesukaran, jangan cepat ngedumel, tetapi berlarilah, berharaplah kepada pertolongan Tuhan. Dan jangan mundur daripada pelayanan. Karena apa? Karena Allah mempercayakan itu kepada saudara, bukan manusia yang mempercayakan itu. Nah sekarang, apa inti pelayanan daripada Rasul Paulus? Yang tadi menjadi subtema kita. Bahwa apa? Kristus dan rahasia kemuliaan Allah. Paulus melayani, menderita. Sekarang apa yang menjadi esensi atau inti daripada pelayanan dan pemberitaan Rasul Paulus? Di dalam teks kita, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, lalu pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Lalu ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat rahasia kemuliaan Allah. Apa saja yang dimaksudkan dengan rahasia kemuliaan Allah? Saya mulai dengan konsep kafir yang hari itu berkembang di dalam zaman Epafras memimpin jemaat Kolose. Kata rahasia di dalam pandangan kafir itu mengacu kepada informasi tentang ritus dan simbol inisiasi. Inisiasi ini adalah hal-hal yang bersifat rohani ya, hal-hal yang spiritual. Hal-hal yang harus disembunyikan dari mereka yang belum mengetahuinya. Jadi rahasia ini adalah suatu pengetahuan, suatu informasi tentang ritus, tentang ritual tertentu dan simbol-simbol spiritual ya,
yang merupakan pengetahuan tentang Allah, tentang kebenaran Allah yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan itu disembunyikan dari mereka yang belum tahu. Jadi itu berarti orang-orang yang mengetahui rahasia ini disebut sebagai kaum elit rohani. Ya, mereka disebut kaum elit, mereka memiliki intelektual yang lebih superior, lebih tinggi daripada yang lain ya. Ini yang kemudian mau dikritisi oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan bahwa apakah di dalam kerohanian daripada orang Kristen ada superioritas dalam pengetahuan? Jawabnya tidak. Adakah kaum elit secara rohani di dalam kekristenan? Juga tidak. Ya, jadi ini adalah cara di dalam pandangan kafir, khususnya juga kita lihat di dalam gnosisisme yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan rahasia. Ya, gnosis itu berarti pengetahuan ya saudara. Jadi pengetahuan rahasia tentang siapa? Tentang Allah, tentang kebenaran-kebenaran Allah. Dan hanya orang-orang tertentu yang punya pengetahuan ini. Di luar daripada itu tidak ada. Ya, jadi kalau saudara dan saya melihat hari ini rupanya ada sifat-sifat seperti ini yang menyusup dalam gereja. Misalnya orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman spektakuler tertentu, ya, yang diklaim hanya milik dia. Orang lain tidak bisa alami. Bertemu Tuhan Yesus, ya, atau pergi ke neraka dan lain-lain ya. Pengalaman-pengalaman spektakuler, pengetahuan-pengetahuan yang supra alamiah yang hanya diakses oleh mereka saja. Aneh ya, yang diakses cuma mereka, kaum elit di dalam gereja. Jadi ada strata dalam gereja. Padahal Alkitab berkata tidak ada strata, tidak ada kasta di dalam gereja. Ya. Jadi saudara dan saya melihat bagaimana pandangan kafir ini kemudian memiliki implikasi di dalam kehidupan praktika gereja Tuhan. Orang Yahudi menganggap mereka itu adalah orang-orang yang penerima perjanjian pertama. Orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang kelas 2. Ya, orang non-Yahudi dan Yahudi akhirnya kembali ke dalam konflik. Lalu kemudian mereka yang mungkin memiliki pandangan-pandangan seperti gnostisisme ini adalah mereka yang kemudian menganggap diri mereka lebih berpengetahuan daripada orang lain. Begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang akhirnya menjadikan kita superior secara rohani dan itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Nah sekarang bagaimanakah konsep Kristen tentang rahasia Allah? Dari mana kata rahasia, misteri yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam teks kita? Jadi rupanya kata rahasia ini atau misteri dalam bahasa Yunani ini diambil dari perjanjian lama, konsep perjanjian lama khususnya dari kitab Daniel yang memakai bahasa Aram, ras, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani misteri. Ya, mari kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 28 misalnya istilah ras itu dalam bahasa Aram dipakai. Daniel pasal yang kedua ayat 28. Ini ketika Nebukadnezar bermimpi ya. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Rahasia ini kata apa? Ras ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani misteri. Bahasa Indonesianya rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi Daniel sedang berbicara mengenai suatu misteri, rahasia yang Allah perlihatkan dalam mimpi Nebukadnezar. Apa rahasia yang dimaksudkan di dalam kitab Daniel? Ras itu saudara. Jadi itu berbicara mengenai kehendak atau rencana kekal Allah yang dikomunikasikan kepada manusia. Rencana atau kehendak kekal Allah yang dikomunikasikan kepada manusia dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melalui mimpi kepada Nebukadnezar. Atau cara yang lain misalnya saudara dan saya bisa lihat dalam perjanjian lama. Misalnya melalui penglihatan-penglihatan Allah bukakan kepada manusia. Ini adalah salah satu sarananya yaitu mimpi. Allah mengkomunikasikan kehendak atau rencana kekal Dia kepada manusia. Lalu mimpi itu harus diikuti oleh penafsiran. Jadi dalam Alkitab tidak pernah karunia mimpi, penglihatan tanpa penafsiran. Ya. Harus ada penafsiran, tapi masalahnya penafsiran berdasarkan apa dan siapa yang menafsirkan? Di dalam hal ini saudara dan saya harus hati-hati karena pada zaman ini banyak orang mengembangkan mimpi-mimpi supraalami yang aneh-aneh. Lalu ditafsirkan dengan cara yang juga tidak benar. Maka Alkitab memberikan kepada kita batasan.
Ketika saudara dan saya menemukan kata rahasia atau misteri dalam Alkitab yang diungkapkan Allah kepada manusia melalui mimpi, maka tafsirannya harus didasarkan pada penyataan Allah sendiri. Kita lihat kesaksian daripada Daniel 2 ayat 37 sampai 45. 37 sampai ayat yang ke-45. Kita baca ayat-ayat ini, saya baca ayat yang ke-37, ibu ayat yang ke-38, kita gantian sampai dengan ayat 45. Perhatikan bagaimana Daniel itu kemudian membicarakan penafsirannya. Ayat yang ke-37. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Selalu kalimat demi kalimat daripada Daniel apa? Itu berarti menunjuk kepada apa? Penafsiran. Dan Daniel berkata bahwa Allah di sorga yang menyingkapkan itu. Berarti misteri atau rahasia itu tidak boleh ditafsirkan berdasarkan pemikiran manusia, tetapi harus berdasarkan penyataan Allah sendiri. Apa yang disingkapkan oleh Allah, mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercayai. Berarti mimpi, penyataan Allah itu, pengkomunikasian rencana dan kehendak Allah kepada Nebukadnezar melalui mimpi itu benar, dan makna tafsirannya juga adalah benar karena Daniel mendapatkan penyataannya dari Allah juga. Allah yang sama yang memberikan mimpi dan juga yang memberikan penafsiran yang benar. Jadi dengan demikian saudara, ketika saudara dan saya melihat kata rahasia yang dipakai oleh Paulus di dalam Kolose, tidak boleh lupa bahwa itu berakar kepada perjanjian lama di dalam kitab Daniel khususnya. Dan itu berbicara mengenai apa? Secara esensial berbicara mengenai kehendak atau rencana kekal Allah yang dikomunikasikan kepada manusia melalui misalnya mimpi, dan kemudian penafsirannya dibatasi. Yaitu dibatasi oleh apa? Penyataan khusus Allah. Penyataan khusus Allah itu saudara terima saat ini di dalam apa? Alkitab. Jadi berarti mimpi, penglihatan, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama ditafsirkan berdasarkan penyataan khusus Allah. Begitu juga mimpi, nubuatan, dan juga penglihatan perjanjian baru yang dialami dalam perjanjian baru juga ditafsirkan berdasarkan apa? Penyataan khusus Allah, yaitu Alkitab. Hari ini mimpi, nubuatan, dan juga penglihatan dalam kerangka penyataan khusus Allah sudah berhenti. Saya ulangi. Mimpi, nubuatan, dan penglihatan dalam kerangka penyataan khusus Allah sudah selesai, sudah ditutup, tidak ada lagi. Kenapa? Alkitab sudah selesai.
Alkitab sudah selesai ditulis, tetapi penggenapan daripada pengharapan yang dinyatakan oleh Allah, kehendak dan rancangan kekal Allah yang dinyatakan secara eskatologi dalam PL maupun PB kepada kedatangan Kristus yang kedua, belum digenapi dan akan digenapi dan sedang digenapi. Saudara clear ya? Jadi itu berarti saudara harus kemudian menolak setiap orang yang kemudian mengatasnamakan Allah dan mengatakan bahwa saya telah menerima mimpi, penglihatan, nubuatan yang tidak berakar dari Alkitab itu sendiri. Allah tidak pernah mengadakan itu lagi. Kenapa? Karena memang penyataan khusus Allah sudah selesai. Saudara mau bilang itu penyataan, itu bukan penyataan, itu adalah karangan manusia. Jadi sekali lagi Alkitab memberikan batasan kepada kita supaya jangan sampai saudara dan saya itu mengobar-ngobarkan seperti ajaran kafir ini. Kami punya rahasia. Rahasia apa saudara? Coba saudara dan saya perhatikan kata rahasia itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penggunaannya dan maknanya apa? Nah, saudara dan saya lihat kata rahasia atau misteri di dalam konsep daripada Rasul Paulus. Setelah dia mengungkapkan bahwa kata rahasia itu berakar pada Perjanjian Lama, maka sekarang dia mulai membahas mengenai kata rahasia dalam penggunaan Perjanjian Baru. Kata rahasia sekali lagi dalam ayat yang ke-26 berbicara mengenai hal yang sama, yaitu Allah menyatakan atau Allah memberikan kehendak atau rancangan kekalnya kepada manusia. Allah menyatakan, Allah memberitahukan dalam ayat yang ke-26. Allah mau memberitahukan. Jadi sekali lagi esensi daripada arti misteri atau rahasia baik dalam PL maupun PB sama. Berkaitan dengan apa? Kehendak kekal Allah atau rancangan kekal Allah yang disampaikan melalui penyataan khusus Allah kepada para rasul. Nah sekarang kita lihat di dalam konsep Paulus, rahasia Allah yang dinyatakan ini atau kehendak dan rancangan kekal Allah yang dinyatakan ini tidak bisa diketahui oleh manusia dengan kekuatan dan kehebatan intelektualnya sendiri. Beda ya dengan gnostik tadi ya. Ada kaum elit bukan di dalam komunitas mereka yang hanya bisa akses kepada pengetahuan akan Allah. Tetapi bagi Rasul Paulus, oh tidak. Semua manusia yang telah berdosa tidak dapat mengetahui atau menemukan rahasia atau misteri itu dengan kekuatan dan kehebatan intelektual manusia. Ini tidak berarti bahwa Paulus menyangkali bahwa saudara bisa membaca Alkitab ini dan mengertinya. Saudara bisa membaca mengenai karya penebusan Kristus yang dicatat oleh keempat Injil di dalam PB dan saudara memahaminya. Paulus tidak sedang menyangkali itu. Tetapi saudara, Paulus sedang berbicara mengenai iman. Tadi saya katakan bahwa apa yang dimaksudkan oleh firman-Nya dengan sepenuhnya itu diteruskan oleh Paulus kepada jemaat. Itu bukan hanya sekedar pengetahuan bukan, tetapi sampai kepada iman yang sejati. Nah, orang-orang yang mengklaim diri mendapatkan akses khusus ini, kaum elit ini kemudian dilawan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan manusia semua telah berdosa dan mereka tidak dapat mengetahui atau menemukan rahasia atau misteri itu dengan kekuatan atau kehebatan intelektual manusia. Jadi sekali lagi ini bukan kemudian merendahkan rasio manusia, tetapi untuk menunjukkan rasio manusia telah jatuh dalam dosa, maka rasio manusia itu terbatas. Memang secara esensi manusia itu terbatas. Sudah dicipta, dia adalah ciptaan, maka ciptaan terbatas, rasio terbatas. Nah sekarang sudah terbatas, lalu apa? Jatuh pula dalam dosa. Maka rasio tidak dapat memberikan penafsiran yang tepat atau menghasilkan iman sejati di dalam kehidupan daripada manusia. Maka rahasia atau misteri itu dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 dikatakan oleh Rasul Paulus melampaui intelektual kita. Rasio manusia itu dilampaui oleh rahasia atau misteri ini. Tetapi di saat yang sama tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan rasio atau intelek kita. Mari kita lihat Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya?
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat daripada Rasul Paulus langsung menunjukkan bahwa rahasia, misteri, kehendak kekal Allah, rancangan kekal Allah yang dinyatakan kepada manusia itu adalah melampaui rasio atau intelektual manusia, sehingga hanya bisa diketahui jika Allah yang menyatakannya. Tadi saya katakan rasio terbatas, rasio sudah jatuh dalam dosa, maka rasio tidak dapat mencapai Allah di dalam jalur keselamatan. Maka satu-satunya cara adalah Allah yang harus datang, Allah yang harus membukakan dirinya, Allah yang harus menyatakan dirinya kepada kita supaya kita mengenal Dia. Jadi berarti pengetahuan manusia hanya dimungkinkan sejauh Allah menyatakan diri kepada dia. Pengetahuan manusia akan Allah hanya dimungkinkan sejauh Allah menyatakan diri kepadanya. Di luar daripada penyataan Allah, tidak ada pengetahuan yang bersifat umum maupun bersifat khusus terhadap Allah dan kebenaran Dia. Jadi ini adalah suatu hal yang begitu penting yang ditegakkan oleh Paulus di dalam surat Kolose untuk melawan segala bidat dan upaya-upaya klaim daripada manusia yang berdosa. Nah, rahasia atau misteri itu sekarang dikatakan telah dinyatakan dan dapat dimengerti oleh manusia. Nah, bagaimanakah rahasia itu dinyatakan dan dimengerti? Dikatakan melalui rasul-rasul. Para rasul adalah jabatan yang dikaruniai Allah, sama seperti jabatan sebagai pelayan-pelayan yang lain. Tetapi jabatan ini berbeda. Betul, ini adalah karunia dari Roh Kudus, tetapi berbeda sekaligus. Kenapa? Karena fondasi daripada gereja diletakkan kepada apa? Diletakkan kepada para rasul dan ajarannya. Tetapi untuk pelayanan yang lain, karunia-karunia pelayanan yang lain, itu tidak menjadi landasan daripada gereja, fondasi iman daripada gereja. Para rasul, jabatan ini begitu penting, berasal daripada Roh Kudus, tetapi berbeda daripada karunia-karunia yang lain. Karena apa? Karena para rasul adalah orang-orang yang melaluinya Allah itu kemudian mengaruniakan penyataan khususnya, dan di atas dasar kesaksian rasuli, apostolik inilah gereja dibangun, gereja didirikan. Nah, karena itu saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus melalui rasul-rasul, termasuk saya, rasul yang ke-13, rahasia itu, ras itu di dalam perjanjian lama itu kemudian dinyatakan sekarang di dalam perjanjian baru, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting untuk memberikan kepada kita kontinuitas daripada perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam kata misteri itu sendiri atau rahasia. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa melalui para rasul termasuk Rasul Paulus, rahasia itu diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Jadi nggak ada kasta-kasta, kaum elit atau superioritas secara rohani di dalam gereja, tidak ada. Karena rahasia misteri itu diberikan kepada para rasul kemudian di-share kepada seluruh jemaat Tuhan. Sampai hari ini gereja sepanjang zaman memiliki fondasi iman yang sama. Begitu ya. Jadi saudara, itu bukan eksklusif milik para rasul saja, tetapi di-sharingkan kepada semua orang, khususnya umat Allah, supaya mereka boleh beriman dan terus bertumbuh di dalam iman yang sejati. Nah, jadi tidak ada monopoli kebenaran ilahi bagi orang-orang tertentu saja, sebagaimana tadi saya katakan, dan juga tidak ada superioritas di dalam intelektual dan kerohanian di dalam kekristenan kita. Jadi itu berarti saudara, jangan terlalu kemudian saudara dan berkata begini, kadang-kadang kita itu mungkin tidak seperti orang kafir punya pandangan, tapi kadang-kadang spirit kafir ini masuk dalam hidup kita. Contoh misalnya, seperti kita itu mengeksklusifkan orang-orang kalau yang dari profesor Westminster Theological Seminary misalnya. Wah, itu orang yang punya pengetahuan yang disebut sebagai tanda petik superior daripada kita yang ada di Indonesia misalnya. Ya, hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar yang ada di Indonesia, pengajar teologi khususnya. Tidak demikian saudara ya. Saudara kalau belajar Alkitab, saudara kalau baca firman Allah dengan saksama, dengan teliti dan melakukan sistem pembelajaran dan hermeneutika dengan baik, saya yakin apa yang diyakini oleh profesor di Westminster Theological Seminary, WTS sana, sama dengan yang saudara jemaat Tuhan kaum awam imani hari ini di sini. Karena kalau beda saudara, berarti ada yang salah. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus sepanjang zaman dalam seluruh gereja Tuhan dan juga oleh para rasul yang lain adalah sama secara esensi. Tapi kalau ada kesimpulan yang berbeda terhadap Alkitab dan pengajaran Alkitab saudara, berarti ada sesuatu yang
salah di dalam sistem penafsirannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan jangan membuat kotak-kotak atau kasta-kasta tertentu seperti demikian ya. Saudara belajar, saudara mengerti firman Allah karena firman itu disingkapkan kepada semua kita tanpa kecuali. Ya, jadi tidak ada strata yang lebih tinggi daripada yang lain. Walaupun kita tidak bisa memungkiri mengenai kedalaman pemahamannya, tetapi di sisi yang lain saudara dan saya harus ingat bahwa rahasia misteri itu adalah dibagikan kepada semua umat kepunyaan Allah. Ketiga, kita lihat ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Disebutkan bahwa rahasia atau misteri itu tersembunyi berabad-abad dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kenapa disebutkan bahwa itu tersembunyi berabad-abad? Lalu apa yang dimaksudkan dengan rahasia atau misteri yang adalah kehendak Allah yang kekal, yang dinyatakan kepada manusia? Apa itu saudara ya? Jadi di dalam teks kita dan juga dalam pasal 2 ayat yang kedua kita bisa lihat bahwa mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi yang dimaksudkan rahasia, ya, yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpi dan kemudian ditafsirkan oleh Daniel, bahkan yang bagian akhirnya batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia menjadi kerajaan yang didirikan oleh Allah untuk selama-lamanya, kekal adanya. Siapa dia? Kristus. Rahasia itu tersembunyi berabad-abad, tetapi sekarang sudah dinyatakan bahwa rahasia atau misteri kehendak rancangan kekal Allah itu adalah siapa? Datangnya pribadi Kristus dan seluruh karya penebusannya sebagai Mesias yang menyelamatkan manusia berdosa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Itu rahasia Allah, misteri Allah. Kenapa dikatakan tersembunyi berabad-abad saudara? Tersembunyi berabad-abad dari turunan kepada turunan saudara ya. Kita bisa lihat di sini karena kehendak rencana Allah itu pada waktu perjanjian lama saudara, itu sebenarnya para nabi sudah tahu bahwa Allah memang merencanakan keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahwa Allah akan mengutus Sang Mesias datang ke dalam dunia. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 kan sudah jelas ya, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu kan dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan oleh semua umat Allah sepanjang zaman. Dan Bapak Abraham, kalau saudara dan saya perhatikan, dalam keterangan Galatia juga dikatakan bahwa dia sudah menantikan Kristus. Dia sudah menerima penyataan tentang Kristus. Jadi itu berarti saudara, misteri itu ya telah dinyatakan Allah, kehendak kekal dia mengenai kedatangan Kristus, pribadi Kristus yang hadir dalam dunia ini untuk keselamatan manusia sudah dinyatakan dalam perjanjian lama. Tetapi mereka orang-orang perjanjian lama belum tahu bagaimanakah Allah di sorga menggenapi seluruh nubuatan yang sudah dia nyatakan tentang kedatangan Kristus dan karya penyelamatannya bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Bagaimana caranya itu dia belum tahu. Karena Alkitab berkata bahwa kemuliaan Allah yaitu Kristus itu ada di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Berarti Paulus mau katakan rahasia itu pertama adalah tentang Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan rahasia kedua adalah bahwa kemuliaan Allah dalam hal keselamatan itu diberikan juga bagi orang-orang non-Yahudi. Makanya Paulus berkata, Christ is in you. Allah ada di tengah-tengahmu melalui siapa? Kehadiran Kristus di tengah-tengah kamu atau di antara kamu. Jadi kalau di sini kita mau temukan, Paulus memberikan satu konsep yang sebenarnya melawan ekspektasi daripada kaum Yahudi. Kenapa saudara? Karena orang-orang Yahudi itu pada zaman itu memikirkan bahwa keselamatan itu hanya terbatas pada orang Yahudi saja. Keselamatan hanya terbatas bagi mereka dan dibawa oleh Mesias ke Israel saja. Jadi tidak kemudian melibatkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita sudah tahu itu misalnya di dalam konteks Yunus yang beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mereka tahu bahwa Mesias itu akan datang, tapi mereka belum tahu bagaimana itu terjadi penggenapannya dan bagaimana cara kerja Allah untuk menghadirkan Mesias itu. Karya penyelamatan Allah bagi bangsa non-Yahudi pun mereka belum tahu, walaupun Allah sudah memberitahukan kepada orang-orang perjanjian lama. Bahkan Abraham sendiri mendapatkan janji bukan, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut tidak terhitung banyaknya. Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa.
Jadi itu kan bukan berarti untuk bangsanya sendiri kan, bangsa Yahudi saja, tapi bagi bangsa-bangsa lain juga. Semua penyataan itu Allah sudah berikan kepada mereka, tapi sekali lagi mereka belum tahu bagaimana cara Allah menggenapinya dan bagaimanakah orang non-Yahudi ini dijadikan sebagai satu warga daripada kerajaan Mesias. Bagaimanakah Yahudi dan non-Yahudi ini bisa bersekutu, karena Yahudi dan non-Yahudi itu berseteru. Sampai dengan zamannya Tuhan Yesus, sampai dengan zamannya Rasul Paulus, Yahudi dan non-Yahudi itu berseteru. Makanya ada sidang di Yerusalem, bukan? Karena mereka berkelahi. Orang kafir itu najis bagi orang Yahudi. Petrus saja diperintahkan Allah untuk pergi melayani Kornelius. Dia sampai susah hatinya, karena apa? Karena itu orang kafir. Masuk ke halaman rumah orang kafir saja tidak boleh. Lalu pergi berjumpa dengan dia dan memberitakan Injil kepada dia, bagaimana mungkin? Lalu kemudian menjadikan mereka sebagai satu warga kerajaan Mesias. Seorang penafsir mengatakan bahwa ini di luar ekspektasi daripada orang Yahudi. Sesuatu yang sebenarnya mereka tidak pernah pikirkan. Walaupun Allah sudah memberitakan dengan begitu clear tentang maksud Allah, tentang kedatangan Kristus dan karya penebusannya yang meliputi orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu sudah dikumandangkan di dalam PL. Tetapi sekali lagi, karena kesempitan teologi mereka, kesempitan hati mereka untuk menerima orang-orang non-Yahudi yang adalah kafir itu untuk masuk sebagai satu warga kerajaan Mesias, maka hal ini menjadi sesuatu yang sukar untuk diterima. Ya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, tersembunyi berabad-abad, turun-temurun. Mereka sulit untuk memahaminya. Karena apa? Hal ini belum dibukakan kepada nabi-nabi yang terbesar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel bahkan, ya. Nabi-nabi yang begitu besar, Allah tidak buka. Allah tidak kasih tahu bagaimana cara kerja Tuhan. Bagaimana Allah menggenapinya. Ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang tersembunyi sekali dan sehingga mereka orang Yahudi pun sukar untuk menerimanya. Tetapi sekali lagi Paulus mengatakan, pemberitaanku adalah tentang rahasia atau misteri yang sudah dinyatakan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang menyelamatkan orang berdosa, Yahudi maupun non-Yahudi, dan bahwa rahasia itu meliputi kemuliaan Allah yaitu Kristus yang ada di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Bukan saja Yahudi tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti skala universal dari penjangkauan Injil Kristus, ya. Allah memberikan keselamatan bagi mereka yang di luar Yahudi. Lalu kalimat atau frase sekarang dinyatakan, ini menunjuk kepada penyataan Allah kepada Paulus yang menyingkapkan rahasia atau misteri yang tersembunyi itu. Jadi kalau kita bandingkan dalam Efesus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, kita menemukan di situ bahwa Paulus berbicara, Allah telah membukakan rahasia ini kepada dia ketika Allah memanggil dia menjadi rasul. Waktu dia bergumul, ya, dia didoakan oleh Ananias dan kemudian Ananias memberitakan firman Tuhan kepada Paulus pada waktu itu, dan kemudian selaput yang menutupi matanya itu jatuh, ya, lenyap. Maka dia mengerti, oh ternyata Allah sedang membukakan rahasia atau misteri yang selama ini bahkan Paulus sendiri pun tidak mengharapkannya. Bukan karena PL tidak bicara, tapi karena sekali lagi ada keterbatasan dan kesempitan pemahaman daripada orang Yahudi, maka mereka sukar menerima rahasia Allah itu. Sekarang Paulus sebagai rasul yang ke-13 menerima penyataan itu. Di mana waktu di Damsyik, saudara, dia mengerti itu setelah Allah datang dan menjumpai dia. Kristus yang telah bangkit itu menjumpai dia. Jadi kehendak Allah menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi sejak kekekalan. Sejak kekekalan ini adalah sesuatu penekanan daripada Rasul Paulus melalui dan di dalam Kristus. Sama seperti sejak kekekalan juga Allah merancangkan keselamatan daripada orang-orang Yahudi. Begitu juga sejak kekekalan Allah merancangkan keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Mari kita baca Efesus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena apa? Karena
ada perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kalimat daripada Rasul Paulus untuk mengatakan bagaimanakah rahasia itu digenapi Tuhan. Bagaimanakah janji kemuliaan Allah ada di tengah-tengah bangsa-bangsa non-Yahudi digenapi Tuhan. Yaitu apa? Salib Kristus. Di atas salib murka Allah diredakan. Di atas salib kedua kubu yang adalah Yahudi maupun non-Yahudi berseteru itu kemudian dihancurkan. Semua dosa ditaklukkan satu kali untuk selama-lamanya, di mana di atas kayu salib. Dan di dalam tubuh jasmania Kristus yang telah dihancurkan itu, darahnya yang dicurahkan itu, terjadi kesatuan umat Allah, Yahudi maupun non-Yahudi. Ini yang tidak dimengerti di dalam perjanjian lama. Para nabi tidak mengerti bagaimana caranya. Abraham sendiri pun tidak mengerti. Jadi saudara, ini adalah suatu penantian daripada perjanjian lama. Mereka melihat ini sebagai sebuah rahasia yang belum terbuka, berabad-abad dari turunan kepada turunan, itu belum disingkapkan. Dan ketika Paulus dipanggil sebagai seorang rasul Kristus, Tuhan menyingkapkannya dengan clear, dengan begitu jelas. Karena itu saudara, siapa yang kemudian menginisiasi terjadinya sidang di Yerusalem? Paulus, saudara. Paulus yang kemudian pada waktu itu terjadi ketegangan yang begitu keras antara Yahudi dan non-Yahudi. Paulus pergi ke Yerusalem untuk melakukan persidangan itu bersama-sama dengan rasul-rasul Kristus yang lain. Petrus saja saudara, sifatnya masih seperti Yunus, bukan? Masih terbatas kepada pelayanan orang Yahudi saja, belum kepada orang-orang non-Yahudi. Yang rasul pertama satu-satunya yang pergi keluar daripada Yahudi itu Paulus, saudara. Setelah Paulus tembus benteng itu atau kemudian tembok pembatas itu, barulah diikuti oleh rasul-rasul lain, saudara. Pergi. Dan bahkan Allah pakai apa? Penganiayaan untuk apa? Buat mereka diaspora, pergi keluar, ya, supaya memberitakan Injil Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini rasul yang begitu baik, penting di dalam mengerti akan rahasia Allah itu, sehingga ketika dia berbicara kepada orang-orang Kolose, dia mau mengatakan bahwa kamu tidak perlu cari rahasia Allah yang lain. Karena aku Paulus, pelayan daripada Injil Kristus itu, aku adalah pribadi yang telah menerima penyataan rahasia Allah itu. Dan sekarang aku sudah beritakan itu melalui siapa? Epafras yang mendirikan jemaat ini. Jadi jangan cari rahasia atau misteri lain lagi. Begitu ya. Jadi Kristus ada di antara bangsa non-Yahudi. Ini adalah kehendak Allah untuk kemudian umat Allah dari kaum non-Yahudi diselamatkan. Apa artinya Kristus ada di antara bangsa-bangsa non-Yahudi? Ada 3 arti. Yang pertama, Kristus hadir di dalam individu maupun komunitas orang-orang percaya dari bangsa non-Yahudi maupun Yahudi. Jadi bukan saja orang Yahudi Allah hadir di dalam kehidupan mereka secara personal maupun komunal, tetapi orang-orang non-Yahudi seperti kita disebutkan bahwa kamu adalah bait roh Allah. Ketika roh Allah hadir, Bapa di sorga dan anak pun hadir di dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah kalimat Rasul Paulus yang untuk menunjukkan bahwa bukan saja orang Yahudi Allah berdiam di dalam kehidupan dia, kita yang adalah non-Yahudi, saudara dan saya juga adalah bagian daripada orang non-Yahudi, tetapi kita boleh menikmati kehadiran Allah yang khusus itu. Kristus hadir di dalam individu maupun komunitas umat Allah, Yahudi maupun non-Yahudi. Dan dikatakan bahwa Kristus adalah pengharapan kemuliaan bukan saja bagi orang Yahudi tetapi juga bagi orang non-Yahudi. Maksudnya pengharapan kemuliaan ini apa, saudara? Pengharapan kemuliaan adalah berbicara mengenai orang-orang non-Yahudi tidak saja mendapatkan keselamatan, iman kepada Kristus, tetapi mereka juga mendapatkan apa? Seluruh berkat Allah di sorga yang disediakan Allah di dalam Kristus dikaruniakan baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Kepada siapa dikaruniakan? Kita. Kita meliputi siapa? Paulus dan jemaat Efesus yang terdiri daripada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi itu berarti tidak ada pembatasan daripada berkat keselamatan Allah dalam Kristus bagi orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Entah itu suku yang berbeda,
status sosial yang berbeda, atau apa saja yang berbeda. Ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata Kristus menjadi jaminan pengharapan kemuliaan kita. Karena apa? Karena dia hadir dalam diri kita. Kalau Kristus hadir dalam diri kita, maka seluruh berkat Allah di sorga diberikan kepada kita. Saudara mendapatkan berkat Allah apa saja di dalam Kristus? Predestinasi. Saudara dipilih di dalam siapa? Dalam Kristus, saudara. Saudara tidak dipilih di luar Kristus, tetapi saudara dipilih di dalam Kristus. Efesus berkata demikian. Berarti keselamatan saudara bergantung kepada Kristus. Maka salah satu atau lebih tepatnya sumber daripada keselamatan saudara, yaitu apa? Pemilihan kekal Allah di dalam Kristus. Setelah saudara dipilih, saudara ditebus melalui karya penebusan Kristus secara aktual di dalam sejarah penebusan. Setelah itu apa? Saudara dibenarkan, saudara kemudian dikuduskan, saudara kemudian mendapatkan benefit-benefit yang banyak sampai kepada apa? Kehidupan yang kekal di sorga, dan saudara menikmati apa? Kebangkitan tubuh dari antara orang mati dalam kemuliaan. Semua itu satu paket kekayaan surgawi itu. Saudara dapat di luar Kristus? Paulus bilang tidak. Saudara dapat dari pengajar-pengajar sesat itu yang bilang dia punya akses khusus menuju kepada Allah, kepada pengetahuan yang khusus itu, yang rahasia itu. Tidak. Paulus berkata, engkau mendapatkan di dalam Kristus rahasia yang sudah dinyatakan kepadaku dan sekarang aku bagikan, aku beritakan kepada kamu. Lalu sekarang mau pergi beranjak dari Injil Kristus. Paulus, saudara, menegaskan hal ini supaya apa? Jemaat Tuhan harus pegang teguh fondasi iman yang benar. Saudara jangan pikir saudara Kristen berpuluh tahun maka saudara tidak akan mungkin tergeser imanmu. Siapa bilang? Ini jemaat Kolose, saudara. Ini jemaat yang memiliki kehidupan rohani yang baik, saudara. Tapi sekalipun punya kehidupan kerohanian yang baik, apa yang terjadi? Terjadi pergeseran doktrinal. Jadi jangan pikir saudara itu bisa teguh berdiri di dalam fondasi iman yang benar. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan cari pengetahuan di luar daripada Kristus, jangan cari lagi misteri, rahasia daripada di luar Kristus. Karena itu semua sudah dinyatakan, yaitu Kristus dan karya penyelamatannya bagi kita. Sehingga seluruh berkat rohani di sorga dikaruniakan kepada kita tanpa kecuali di dalam Kristus. Kristus membawa perjanjian baru yang direalisasikan di dalam pribadi dan karyanya yang meliputi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi perjanjian baru yang dibicarakan Yeremia, yang dibicarakan oleh Hosea, oleh perjanjian yang lama, para nabi perjanjian lama, sekarang ditegakkan oleh Yesus Kristus. Dan perjanjian baru itu tidak saja dinikmati oleh orang Yahudi yang percaya, tetapi juga orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah suatu rahasia kemuliaan Allah yang begitu indah, saudara, yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh dibuang, dan tidak boleh digantikan oleh apapun. Harus berpegang teguh kepada pengajaran ini. Karena Efesus, Kolose, jemaat yang non-Yahudi, termasuk kita hari ini, gereja Tuhan yang ada dalam wilayah Indonesia, saudara mendapatkan hal yang sama, prinsip yang sama, rahasia, misteri, kemuliaan Allah di dalam Kristus dan karya penebusannya bagi kita. Nah sekarang saudara dan saya melihat di dalam kalimat ayat yang ke-28. Apa maksud rahasia Allah itu diberitakan oleh Rasul Paulus? Apa tujuannya? Ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan, yaitu Kristus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi untuk apa rahasia itu diberitakan? Untuk apa Kristus dan kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh karya Kristus dan pribadinya itu dinyatakan kepada kita. Supaya tiap-tiap orang dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tiap-tiap orang, saudara. Bukan komunal ini. Kalau mama selamat, bukan berarti iman mama menyelamatkan yang lain. Atau papa selamat berarti menyelamatkan yang lain. Tidak, saudara. Tidak ada keselamatan perwakilan. Keselamatan itu urusan personal. Maka kalimat ini dikatakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya. Apa artinya kesempurnaan di dalam bahasa Yunani? Teleios, atau kita seringkali bilang telos. Ya. Teleios, saudara, ya, kesempurnaan. Apa maksudnya kesempurnaan di dalam kata teleios ini, saudara? Berarti transformasi yang lengkap atau sempurna dalam seluruh kehidupan umat Allah
yang meliputi tubuh dan jiwa setiap orang percaya dalam keserupaan yang sempurna atau kudus dengan gambar Kristus. Saudara dan saya ini adalah mengingat mengenai maksud Allah dalam penciptaan. Saudara dan saya ingat minggu yang lalu kita bicara mengenai supremasi Kristus atas ciptaan. Apa itu tujuan Allah di dalam penciptaan? Menciptakan kita menurut gambar rupa Allah. Tapi ini bukan menurut gambar rupa Kristus saja ya. Karena di dalam teks Kejadian 1 ayat 26 menurut gambar rupa siapa? Kita. Bukan Kristus saja, kita. Kita berarti apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti kita menjadi image daripada Allah Tritunggal. Nah, kenapakah di sini disebutkan sebagai keserupaan yang sempurna atau kudus dengan gambar Kristus? Kenapa enggak bilang gambar Allah Tritunggal? Kenapa bilang gambar Kristus, saudara? Hubungkan dengan yang minggu lalu saya ajarkan kepada saudara. Karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia menyatakan Allah yang tidak kelihatan kepada saudara. Siapa di antara kita yang melihat Allah? Tidak ada yang melihat Allah. Tetapi gambar Allah yang tak kelihatan dinyatakan di dalam Kristus yang adalah rahasia atau misteri itu. Maka saudara serupalah dengan Kristus. Memiliki kekudusan hidup di dalam ketaatan sempurna kepada Allah. Masalahnya kita selama hidup di dunia ini sebagai orang percaya pun kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Karena itu kapankah kesempurnaan itu dicapai? Kapankah saudara dan saya lepas daripada dosa-dosa ini? Lepas daripada tubuh yang malas beribadah kepada Tuhan. Tubuh yang malas untuk mengenal Allah yang sejati. Tubuh yang terus-menerus menggojlok kita supaya membuat kita tidak taat kepada Allah. Kapan kita terlepas dari tubuh berdosa ini? Dari tubuh alamiah yang binasa ini, saudara. Pada waktu Yesus datang kedua kali. Kalau di dalam istilah Tesalonika itu pakai kalimat parousia. Parousia itu, saudara, bukan mengacu kepada nanti Yesus datang beberapa kali, saudara. Seperti pandangan daripada premil, bukan, saudara. Parousia itu adalah berbicara mengenai kedatangan Kristus satu kali di dalam akhir zaman. Tentu Kristus datang hanya 2 kali ke dalam dunia. Kali pertama ketika dia berinkarnasi. Kali kedua nanti dia datang sebagai hakim di akhir zaman. Kita tidak bilang Kristus itu datang berulang-ulang kali. Jadi kata parousia adalah mengacu kepada kedatangan Kristus kedua di akhir zaman. Dan di saat itulah saudara dan saya memiliki kesempurnaan. Lalu kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa memimpin kamu tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus? Seolah-olah hari ini terjadinya. Rasul Paulus tidak sedang membuat suatu angan-angan mimpi kosong ya saudara ya. Bahwa saudara akan memiliki hidup sempurna total bebas dari dosa hari ini, tidak. Tapi ketika Paulus mengatakan ini, pandangan Paulus itu menuju kepada apa yang akan datang. Dia tahu bahwa hari ini orang Kolose mungkin ada di antara mereka yang tersesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Mungkin ada di antara orang Kolose yang jatuh dalam dosa-dosa. Tetapi Paulus berkata apa? Pengharapan daripada Rasul Paulus bukan ditujukan kepada orang Kolose yang mungkin berdosa itu. Tetapi ditujukan kepada apa? Kepada Kristus, misteri Allah yang sudah dinyatakan itu. Dan kepada pengharapan eskatologi kepada kedatangan Kristus yang kedua yang menyempurnakan kita. Sehingga Rasul Paulus tahu betul jemaat Tuhan yang telah percaya kepada Yesus Kristus mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi mereka yang mungkin jatuh dalam dosa itu di dalam Kristus akan dipimpin untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan bukan oleh kekuatan dan gagah daripada Rasul Paulus ataupun kekuatan dan gagah daripada jemaat Tuhan, tetapi oleh kuat kuasa Kristus semata. Dan yang terakhir, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Tuhan, bagaimanakah saudara menghadapi ajaran sesat di Kolose. Pertama, saudara tidak boleh keluar daripada ajaran yang benar, fondasi yang benar, yaitu misteri Allah, rahasia Allah yang telah aku beritakan dengan penderitaan dan perjuangan yang begitu keras itu. Tetapi cara lain lagi yang Paulus ajarkan kepada jemaat Tuhan adalah saudara harus bersatu di dalam kasih dan di dalam pengetahuan yang sejati. Mari kita lihat kalimat daripada Rasul Paulus di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan.
bersatu dalam kasih dan mengenal rahasia Allah. Ini adalah cara berhadapan dengan ajaran sesat dan mengalahkan ajaran sesat. Bersatu dalam kasih, maksudnya kasih apa ini? Dan kata bersatu ini adalah kata perintah, saudara. Perintah yang diinstruksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kenapa di dalam tengah-tengah ajaran sesat dia perintahkan mereka untuk bersatu dalam kasih? Kasih apa yang dimaksudkan? Rasul Paulus berkata bahwa kasih yang dimiliki oleh jemaat Kolose dan yang harusnya mereka ada dalam kesatuan itu adalah kasih Allah yang telah menyelamatkan mereka dari dosa, yang sudah diberitakan di dalam Injil Kristus oleh Epafras dan juga oleh Rasul Paulus sebagai pelayannya. Jadi kasih itu kesatuan di dalam kasih adalah kesatuan di dalam kasih Kristus yang sudah menyelamatkan mereka. Jadi bagaimanakah saudara mengalahkan ajaran sesat? Tinggallah di dalam kasih Kristus. Bersatulah di dalam kasih Kristus. Bukan saja kita secara pribadi, tapi seluruh jemaat. Saudara bersatu dalam kasih Kristus sebagaimana Kristus telah lebih dahulu mengasihi saudara. Maka orang sukar untuk memporak-porandakan saudara atau mencerai-beraikan saudara. Kenapa dalam hubungan rumah tangga, pria lain atau wanita lain sangat mudah masuk di dalam hubungan eksklusif suami istri? Karena cinta kasih di antara keduanya mulai dingin. Maka terjadilah pencarian kepuasan dari pihak yang lain. Pencarian kepuasan cinta yang kurang itu, yang kurang terpuaskan antara suami istri itu dari pihak laki-laki atau perempuan lain. Nah, saudara, ini adalah ilustrasi yang saya pakai untuk menggambarkan cinta kasih kita dengan Kristus. Mengapa saudara jatuh dalam ajaran sesat? Mengapa saudara jatuh di dalam dosa-dosa yang mendukakan Kristus? Karena kasih kita itu kurang kepada Kristus. Kita tidak tinggal tetap di dalam kasih Kristus yang eksklusif itu, yang tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Mengapa saudara punya fokus itu mulai menjauh daripada pelayanan kepada Kristus, mulai bermalas-malasan melayani Dia? Kenapa? Karena kasihmu itu hilang. Kasih kita dingin kepada Kristus. Mungkin saudara punya doktrin hebat. Mungkin saudara menjadi seorang pelayan Kristus yang terkenal. Atau menjadi seorang pelayan Kristus yang begitu giat dari antara anggota-anggota jemaat Tuhan lainnya mungkin. Tapi apa arti itu semua tanpa kasih? 1 Korintus 13 berkata, bahkan orang yang memberikan dirinya untuk dibakar sekalipun, ini martir, berarti suatu pelayanan yang sudah maksimal. Tapi jika engkau melakukan itu tanpa kasih, seperti gong yang berbunyi, nol besar, tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, bagaimanakah memperkuat internal, benteng internal daripada gereja Tuhan? Tinggallah di dalam kasih Kristus. Tinggallah di dalam kesatuan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada satu orang pun atau satu ajaran pun atau kuasa manapun yang dapat memisahkan saudara. Karena ini adalah ikatan yang eksklusif. Maka Paulus berkata, tinggallah, bersatulah di dalam kasih. Dan jika engkau mengasihi Kristus, maka apa yang menjadi konsekuensinya? Kita pasti membenci segala upaya pengajar palsu untuk membawa jemaat Kolose maupun jemaat Tuhan keluar, lari, menjauh daripada kasih Allah. Apa saja. Kalau dalam jemaat Kolose pergumulannya adalah ajaran sesat. Kalau kita hari ini secara individu maupun komunal mungkin kita tidak bergumul dengan ajaran sesat. Tapi ada hal-hal yang lain yang mencoba menarik saudara, memberikan umpan yang menggiurkan bagi saudara untuk apa? Tinggalkan kasih Kristus. Pergi menjauh dari gereja. Pergi menjauh daripada persekutuan dengan Allah. Jangan lagi baca Alkitab. Jangan berdoa. Itu adalah tarikan-tarikan yang saudara sadar atau tidak sadar. Mungkin awal saudara enggan melakukannya. Tapi begitu saudara makan umpan itu tidak akan membiarkan saudara lepas. Karena siapa yang memberikan umpan? Iblis. Siapa yang memberikan umpan? Dosa. Dan saudara tidak berkuasa melawan dosa dan iblis kecuali saudara tinggal tetap di dalam Kristus. Karena itu saudara, bagaimana saudara melawan dosa, melawan ajaran sesat, tinggal dalam Kristus dan benci
segala apa yang jahat yang mencoba membawa kita dengan begitu giurnya, menggiurkan untuk lari keluar daripada kasih Kristus. Kedua, bagaimanakah saudara dan saya bisa melawan ajaran sesat? Dikatakan oleh Rasul Paulus, kenalah rahasia Allah. Mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Pengajar palsu mengklaim memiliki akses kepada misteri atau kebenaran atau pengetahuan Allah akan Allah, ya. Jadi mereka mengklaim akses yang sebagaimana saya katakan untuk misteri, kebenaran dan pengetahuan akan Allah. Sebagaimana saya katakan tadi, gnosis berarti pengetahuan yang melampaui iman Kristen. Tetapi Rasul Paulus berkata, Kristus adalah misteri atau rahasia Allah, penyataan diri Allah itu sendiri. Dan hanya di dalam Kristus saja jemaat memiliki pengetahuan sejati akan kebenaran Allah. Kristus adalah satu-satunya sumber harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara dapatkan di mana? Di dalam Kristus. Karena itu mau kenal Allah dari siapa? Dari Kristus. Saudara mau dapat keselamatan dari siapa? Dari Kristus. Saudara mau dapat segala berkat surgawi dari Allah di mana? Di dalam Kristus. Seluruh kebenaran ada di dalam Kristus. Kebenaran bersifat umum, kebenaran bersifat khusus, datangnya dari Kristus sang sumber hikmat itu. Sebagaimana yang sudah saya katakan minggu lalu, dia adalah hikmat yang dipersonifikasikan di dalam PL. Dan di dalam PB, dia adalah hikmat, firman, sang logos yang telah menjadi manusia. Jadi saudara, kita tidak boleh melupakan seluruh pengertian Alkitab ini supaya saudara tidak mencari pengetahuan sejati di luar Kristus. Tetapi datanglah kepada dia sumber sejati yang bukan saja membawa saudara mengenal Allah, tetapi membawa saudara kepada keselamatan. Maka karakteristik daripada pengetahuan kekristenan adalah bersifat apa? Personal dan eksistensial. Pengetahuan Kristus, pengetahuan Kristen bukanlah pengetahuan yang bersifat informatif. Betul ada informasi, tetapi bukan bersifat informatif. Pengetahuan yang sejati akan Allah adalah bersifat personal, melibatkan seluruh tubuh dan jiwa kita. Dan merupakan eksistensial karena apa? Dialami, ya. Saudara, ini bukan saudara seperti orang-orang filsuf, ya. Seperti Sokrates, Plato yang memegang kebenaran, ya saudara. Mereka ini pegang kebenaran, saudara. Saudara pegang kebenaran, Sokrates juga pegang kebenaran. Beda kebenaran yang dipegang Sokrates sama kita apa? Kalau saudara teliti pemikiran daripada Sokrates, saudara. Kebetulan suami saya ini mengajar filsafat, jadi saya juga turut belajar ini, ya. Jadi saya dengar-dengar ini apa ya yang diajarkan oleh Sokrates, saudara. Lalu kami berdiskusi sambil kami nyetir mobil, saudara, ya, latihan mobil. Saya bilang ada satu perbedaan signifikan. Pengetahuan kebenaran yang dimiliki Sokrates sama pengetahuan kebenaran yang dimiliki oleh orang Kristen di dalam Kristus. Apa itu? Personal dan eksistensial. Sokrates tidak punya itu. Sokrates hanya punya informasi tentang kebenaran. Tetapi Sokrates tidak pernah punya Kristus sebagai pribadi yang menjadi milik dia, yang memiliki dia dan yang dimiliki oleh dia. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting yang membedakan kita dengan seluruh pengetahuan yang lain. Ya. Kiranya firman ini boleh memberkati engkau dan saya dan tidak kemudian keluar daripada Kristus, rahasia Allah, kemuliaan Allah yang telah dinyatakan kepada kita di dalam Injilnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang besar bagi kami. Kami orang berdosa dengan seluruh keterbatasan rasio dan pengenalan kami tidak mungkin dapat datang kepada Tuhan dan dapat mengenal Allah yang sejati. Tetapi syukur kepada Tuhan karena misteri Allah, rahasia Allah, kehendak kekal Allah yang tak terselami oleh manusia sekarang dibukakan kepada kami di dalam Kristus dan di dalam firman Allah yang kami pelajari. Kami berdoa biarlah kebenaran ini tidak kemudian kami tinggalkan, tetapi menjadi bagian yang indah dalam hidup kami, menjadi poros dan fondasi di dalam iman kami, yang membuat kami tetap teguh di dalam iman yang sejati kepada Kristus, tanpa beralih kepada ajaran-ajaran yang lain. Tuhan pimpin kami di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.